Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cara membuat lembar persetujuan dan halaman pengesahan pada skripsi. Mari kita coba buat satu persatu, dimulai dari lembar persetujuan terlebih dahulu. Nah, langkah yang paling awal yang harus kita lakukan adalah membuka file Word dengan cara klik 2 kali seperti biasa. Kemudian di sini kita pilih blank document. Setelah terbuka, kita harus atur dulu lembar kerjanya menjadi 4433. Kita bisa masuk ke menu layout. Di sini di margin ada last custom setting karena di pertemuan sebelumnya kita sudah atur. Maka kita bisa pakai pengaturan margin yang ini last custom setting, atau bisa kita ulangi lagi tahapannya dengan mengklik tanda panah ke bawah pada page setup, lalu kita atur manual di sini. Jangan lupa pastikan kertasnya adalah A4. Kita tinggal tekan OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita tinggal mengetikkan semua teks yang dibutuhkan untuk lembar persetujuan. Selanjutnya saya akan mengetikkan bagian yang bertanda tangan. Seperti yang ada pada contoh di sini ada 2 orang yang bertanda tangan. Yang pertama adalah pembimbing dengan nama lengkap dan NIDN-nya, dan juga bagian akademik dan kemahasiswaan. Nah, untuk membuat kolom tanda tangan seperti ini, kita bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat tabel yang nantinya akan dihilangkan bordernya. Nah, untuk membuat kolom, kita lihat dulu di sini kita butuh 2 kolom 1 baris aja. Maka kita kembali ke sini, kita masuk ke menu insert, kemudian tekan tanda panah bawah pada menu table, lalu kita tinggal sorot di sini, kita buat 2 kolom 1 baris. Oke, tinggal klik kiri, lalu kita ketikkan nama yang bertanda tangan. Ketiknya biasa aja dulu, nanti kita atur semuanya belakangan ya sekaligus. Pembimbing sudah. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan bagian akademik dan kemahasiswaan. Oke, jika semua sudah selesai seperti ini, semua teks yang kita butuhkan sudah masuk, kita tinggal blok secara keseluruhan dengan menekan shortcut Ctrl A. Kita atur sekaligus aja ya. Di sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12. Kita buat rata tengah, kemudian kita tebalkan tulisannya. Agar jarak spasi tidak terlalu berjauhan seperti ini, kita bisa atur di bagian paragraf, tekan tanda panah ke bawah pada line and paragraph spacing, lalu kita klik remove space after paragraph. Di sini di bagian akademik dan kemahasiswaan, namanya terdiri dari 2 baris ya. Kita buat dia 1 baris aja. Caranya kita perlebar aja kolom kedua ini dengan cara kita arahkan kursor ke bagian garis yang ingin kita sesuaikan lebarnya hingga icon kursornya berubah menjadi tanda seperti yang tampil di layar, ada tanda panah masuk dan keluar. Kita bisa klik kiri lalu tahan, geser hingga mencapai ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk bagian tanda tangan, kalau misalnya kita merasa masih kurang lebar, kita bisa enter,
maka di sini juga ya kita enter. Tapi sebelum itu pembimbing kita enter dulu ke bawah, maka ini jaraknya kira-kira sudah pas ya. Kalaupun dirasa masih kurang, itu nanti masih bisa diatur di akhir. Sebelum kita memasukkan tanda tangan dan menghapus atau menghilangkan border dari tabel ini, kita harus memberikan garis bawah pada nama masing-masing pembimbing dan juga bagian akademik dan kemahasiswaan. Caranya gampang banget, tinggal blok nama yang ingin diberikan garis bawah atau underline, kemudian di sini di bagian home ada icon U garis bawah. Kita bisa tekan tanda panah ke bawah dan kita bisa memilih ketebalan garisnya seperti apa. Kalau saya yang pertama aja, lakukan hal yang sama untuk bagian akademik dan kemahasiswaan, namanya kita blok seperti tadi, lalu kita beri underline. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita sudah bisa menghilangkan border atau garis tabelnya dengan cara blok keseluruhan tabel dengan mengklik icon tanda panah 4 di sudut kiri atas ini, klik kiri, lalu di sini akan muncul icon border. Kita bisa klik tanda panah bawah, lalu pilih no border. Nah, maka garis tabelnya akan hilang. Selanjutnya kita tinggal memasukkan tanda tangan yang sudah kita download tadi. Caranya kita tinggal masuk ke menu insert, lalu tekan tanda panah bawah pada picture. Kita pilih this device, kemudian kita cari di mana kita letakkan tanda tangan tersebut. Klik 2 kali aja. Jika kita baru pertama kali memasukkan gambar, maka tampilannya akan sangat besar seperti ini. Nah, berhubung di sini ada banyak sekali opsi tanda tangan, kita bisa pilih salah satunya aja bebas. Misalnya pertama ini, klik kiri pada gambar. Nah, di sini akan muncul picture tools dan ada picture format. Kita bisa klik di picture format ini, nanti akan ada menu crop. Kita bisa klik kiri aja, lalu kita tarik bagian yang berwarna hitam ini, kita arahkan ke gambar atau tanda tangan yang ingin kita masukkan ke dalam dokumen kita. Kalau sudah, kita bisa klik crop kembali. Kalau sudah, kita bisa duplikat aja gambarnya, Ctrl D, lalu kita pindahkan ke sini. Caranya, klik kiri pada gambar, arahkan kursornya sampai membentuk icon tanda panah 4, lalu kita klik kiri, tahan, geser. Ini kan tanda tangannya sama, kita bisa crop lagi, klik picture format, crop, lalu kita tinggal geser ke tanda tangan kedua yang ingin kita tampilkan. Geser aja, kalau misalnya sudah dan kotaknya kurang pas, kita bisa tarik aja. Kalau sudah, klik crop. Nah, sebenarnya segini cukup, tapi jika kita lihat di sini jarak tanda tangan dengan pembimbing dan namanya itu sangat jauh. Biasanya kan posisi tanda tangan itu setidaknya harus menyentuh sedikit pada bagian nama. Oleh karena itu kita atur posisi gambarnya ke depan atau ke belakang tulisan dengan cara klik kiri pada gambar, lalu ke picture format. Di sini ada wrap text, lalu kita pilih behind text. Nah, ini dia sudah berada tepat di belakang nama. Kita tinggal geser aja, pastikan kursornya berbentuk tanda panah 4 ya. Kita tarik aja ini. Kalau misalnya tanda tangannya kebesaran, kita tinggal perkecil aja dengan mengarahkan kursor ke sudut gambar hingga ikonnya berubah menjadi tanda panah keluar dan ke dalam yang miring ini. Lalu kita klik kiri, tahan, tarik. Sesuaikan ukuran tanda tangan yang kita inginkan. Kita atur aja seril mungkin. Lakukan hal yang sama untuk tanda tangan kedua. Klik pada gambar tanda tangan ini, lalu ke picture format, klik tanda panah bawah pada wrap text, lalu pilih behind text. Setelah itu kita tarik gambarnya ke atas, kita perkecil dengan menarik sudut gambar ini ke dalam. Kita geser lagi. Nah, sesuai selera aja. Kalau misalnya ada stempel, cara pengeditannya sama aja ya. Untuk
lembar persetujuan segini cukup. Oke, kita lanjutkan dengan halaman pengesahan. Caranya klik di bagian bawah kertas, klik kiri lalu Ctrl Enter, maka dia akan turun satu lembar ke bawah. Langkahnya sama dengan tadi, kita ketikkan terlebih dahulu teks yang dibutuhkan untuk halaman pengesahan ini. Nah, untuk susunan Dewan Penguji itu merujuk pada bagian yang bertanda tangan. Nah, yang membedakan antara halaman persetujuan dengan halaman pengesahan ini adalah jumlah orang yang bertanda tangan. Di halaman persetujuan tadi cuma 2, di sini di halaman pengesahan terdiri dari 4 orang, 1 orang pembimbing dan 2 orang penguji dan juga ketua prodi atau mungkin ketua yayasan. Kita akan buat susunan dewan pengujinya. Yang membedakan dengan di halaman persetujuan tadi yang bertanda tangan cuma 2, di bagian bawah sini yang bertanda tangan adalah 3. Maka langkah untuk membuat kolom tanda tangannya sama, kita mulai dengan membuat tabel, lalu nanti dihilangkan bordernya. Kita masuk ke menu insert, klik tanda panah bawah pada table, lalu kita buat 3 kolom 2 baris. Setelah itu kita tinggal tuliskan dulu nama-namanya. Nah, ini kan kelihatan namanya 2 baris, sehingga halaman pengesahannya ini lebih dari 1 halaman. Jadi kita blok aja dari halaman pengesahan hingga ke bawah, lalu kita buat dia rata tengah. Selanjutnya, jika dilihat di sini untuk nama Henny Pongatung dan juga Rosmina itu dia agak masuk ke dalam ya, kurang lebih berada di tengah-tengah tulisan Makassar 23 April 2016. Untuk mengatur posisi seperti yang ada pada contoh itu kita bisa gabungkan ketiga kolom tabel di bawah ini menjadi 1. Caranya kita blok aja 3 kolomnya, lalu masuk ke table layout, kita pilih merge cell. Nah, selanjutnya kita bisa bebas menarik garis yang di atas sini. Kita tarik sampai jarak yang kita inginkan ya. Cukup seperti ini. Nah, ini sudah pas 1 halaman ya. Langkah selanjutnya kita bisa hilangkan bordernya dengan cara mengklik icon tanda panah 4 di sudut kiri atas, lalu di sini di icon border kita klik tanda panah bawah lalu klik no border. Selanjutnya kita tinggal memasukkan tanda tangan yang kita butuhkan. Caranya sama dengan di video sebelumnya. Baik, itulah tadi langkah-langkah cara membuat halaman persetujuan dan halaman pengesahan skripsi. Semoga teman-teman bisa mengingat keseluruhan langkah-langkahnya dan bisa mempraktekannya di kemudian hari. Selamat mencoba!